Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat Misbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur jikalau kita sudah melewati sehari, mungkin aktivitas kita di kantor atau sekolah atau sedang dalam liburan atau dimanapun. Mari sama-sama datang pada Tuhan di malam hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Mungkin sebelum kita beristirahat malam ini, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Jikalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang menyembah Engkau, biarlah kami boleh memberikan setiap pujian penyembahan kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Buat anugerah Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kami. Karena malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Hati yang mengasihi Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau sanggup memulihkan setiap kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama datang menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Engkau Tuhan, yes, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup memulihkan kami. Kau yang sanggup menyembuhkan. Hanya Yesus sumber pengharapan kami.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya, kami mendapat kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan yang baru saat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Karenanya mari taruh harapanmu hanya di dalam Tuhan saja. Yes. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam setiap kondisi yang kami alami, apapun itu, kami mau menjadi penyembah Tuhan. Penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, selamanya kami mau memuji, menyanjung nama-Mu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Yes, Engkaulah segalanya, selamanya ku mau puji. Selamanya ku puji. Yes, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya, selamanya ku puji, ku sembah Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya
senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Mari lebih lagi selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Amin. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Sekali lagi, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Untuk kami selalu dibentuk oleh Tuhan, agar kami dimuliakan oleh Tuhan, agar hidup kami diproses oleh Tuhan, supaya hidup kami boleh dipakai dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami mengerti tujuan hidup kami di dunia ini, agar kami semakin boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami pagi ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, kita hari ini bersyukur ya, kita ada. Nih banyak yang kosong karena banyak yang mudik juga ya Pak ya. Kadang-kadang tidak lebaran tapi ikutan mudik ya Pak ya. Apalagi nggak lebaran tapi ikutan minta THR, nah itu yang repot. Puji Tuhan ya, kita hari ini mau sama-sama belajar firman Tuhan. Temanya adalah rahasia untuk hidup kita ini bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir namanya dipakai Tuhan itu jadi pendeta. Dipakai Tuhan itu jadi pemusik. Dipakai Tuhan itu jadi pelayanan di mimbar. Ya, jadi kita harus mengerti dulu konsep dipakai Tuhan itu, baru kita bisa ya mengerti. Saya percaya kita ini diciptakan Tuhan ke dunia bukan karena kurang kerjaan Tuhan itu, amin. Ya, saudara tahu kenapa saudara ada di dunia? Karena kurang kerjaan aja Bu Tuhan saya ada di dunia ini. Tidak ada seperti itu. Kenapa kita ada di dunia ini? Bukan secara kebetulan. Tuhan punya rencana. Nah, secara garis besar, secara universal, rencana Tuhan itu apa? Yuk kita lihat dulu di Yesaya 43 ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, baca. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita ini diciptakan Tuhan, lalu kita dibentuk oleh Tuhan untuk satu hal, yaitu untuk apa? Memasyurkan nama Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Jadi bukan cuma secara kebetulan dan Tuhan kurang kerjaan kita tuh diciptakan di dunia, amin. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari arti dari kehidupan mereka di dunia ini. Ya, untuk apa? Oh, saya itu lahir cuma untuk lahir, kerja, cari uang, lalu ya nikah, lalu mati. Enggak gitu toh saudara. Ya, ayat ini berkata umat yang diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan, bagi Tuhan, bagiku, tujuannya agar kita ini memberitakan apa? Kemasyuran nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita ini dalam perjanjian baru dikatakan kita menjadi suratan yang terbuka. Lewat hidup kita orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Nah dipakai Tuhan bukan cuma di gereja. Yang bekerja di swasta berapa banyak yang kerja di tempat swasta. Ya, yang bekerja sebagai guru ada. Yang sebagai pengusaha ada. Ya, apalagi yang lain ini ngapain ya? Nggak ada yang angkat tangan dari tadi ini di swasta kagak, guru kagak, pengusaha kagak. Terus ya ngapain ya? Pengacara, bu pengangguran banyak acara. Ya, kita ini semua di bidang kita masing-masing lah, apapun kerjaan saudara. Tapi kita harus ingat tujuannya satu, kita mau dipakai Tuhan. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan cuma di gereja, gereja ini skupnya terlalu kecil. Kita di gereja ketemunya cuma seminggu sekali. Itu pun kalau ndak bolos toh. Nah, tapi kehidupan gereja yang sesungguhnya waktu kita keluar dari ruangan ini, amin. Kehidupan kita seminggu di luar sana itu bagaimana? Itu yang merupakan ibadah kita yang sebenarnya. Nah bagaimana supaya kita ini dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai apa lagi? Sopir angkot mungkin, sebagai apa? Ya pengusaha, sebagai apa lagi? Karyawan swasta. Ya, kita ini bisa semuanya membawa kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana rahasianya supaya bisa dipakai Tuhan? Nah, ini kita mau lihat nih, siapa dulu yang mau dipakai Tuhan? Saya khotbah ternyata saudara nggak mau dipakai Tuhan, ngapain gitu ya? Capek-capek amat, yang nggak mau dipakai Tuhan keluar aja dulu sekarang. Yang mau dipakai Tuhan boleh tinggal. Ya, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidupnya? Kita semua. Ya. Menyatakan kemuliaan Tuhan itu bukan cuma soal kita kaya loh Bapak Ibu, jangan salah pengertian ya. Ya kita kaya puji Tuhan haleluya, enggak kaya juga bisa enggak menyatakan kemuliaan Tuhan? Bisa, lewat hidup kita, kita ini berdampak bagi orang lain. Mari buka bersama di dalam Timotius saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mau pakai hidup kita ini. Mari kita lihat bersama dalam Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca dulu mulai ayat yang ke-19 ya, perikop ini supaya kita mengerti. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 mulai. Ya di sana dikatakan saudara 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 ya 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Ya, di sini saudara Rasul Paulus menulis buat Timotius dan semua jemaat Tuhan. Dia bilang begini, ya dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya itu Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan pastilah dikatakan orang yang apa meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan tidak bisa direkayasa. Berkat Tuhan pun tidak mungkin tertukar. Usaha saudara mau ditiru orang biarin. Usaha bisa ditiru orang, berkat tidak bisa ditiru. Ya, enggak bisa ditiru. Enggak bisa. Karena Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Enggak usah pencitraan. Amin. Banyak kan orang pencitraan tuh biar terlihat rohani. Ya. Tapi saya punya prinsip satu, Tuhan itu tahu kok siapa milik kepunyaannya. Jadi kita enggak usah pencitraan.
Kita doa-doa juga, nggak usah takut di hidup ini karena Tuhan mengenal siapa umatnya. Yang ke gereja banyak saudara, kalau gerejanya puluhan ribu ada kan, jemaat 30.000. Tapi belum tentu itu 30.000 kepunyaan Tuhan. Ya, bisa cuma 500, bisa cuma 1.000. Dan mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa. Itu syaratnya dulu. Jadi jangan ukur kekristenan itu dari, oh itu gerejanya besar, jemaatnya banyak. No, belum tentu itu mereka kepunyaan Tuhan. Dan ingat, Tuhan mengenal siapa miliknya. Jadi tenang aja hidupmu. Mau kau disirikin orang, mau pintumu ditutup, mau kau difitnah, enggak usah terlalu pusing karena Tuhan mengenal kepunyaannya. Siapa orang yang benar di hadapannya dia tahu. Enggak usah terlalu bela diri kalau dijahatin, dijelekin, enggak usah karena Tuhan tahu. Dan orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan pasti meninggalkan kejahatannya. Nah, baru masuk sini ayat 20 berkata begini. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang, baca bersama ayat 21 nih ayat emas kita hari ini. Ya, ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Mau apapun profesimu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Dalam satu rumah itu terdapat banyak perabot. Kita ini perabot-perabotnya Tuhan. Ya, dikatakan dalam satu ruangan seperti inilah ada banyak perabot. Ada perabot yang dari kayu dan tanah, ada yang dari emas dan perak. Ada perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia. Saya mau tanya saudara, di ruangan ini tuh ya tempat yang mulia itu yang di mana? Ini di depan, ya. Ini tempat mulia nih. Kenapa? Perabotnya mahal-mahal. Ya, ada keyboard, ya kan? Saudara masuk lihat sini keyboardnya berapa LED ini ya baru ya, puji Tuhan, haleluya ya, lebih bagus lihatnya ya. Ya, ada perkembangan begitu ya, gereja itu puji Tuhan. Ya. Ini ada keyboard, di sini semua tempatkan yang mahal-mahal ini. Namanya perabot, ini tempat mulia. Ya, termasuk yang berdiri di sini nih. Bertobat. Ya, loh benar saudara, ini ada speaker. Kalau saudara datang ke sini, kenapa nih tempat mulia? Semua kan tertujunya ke sini kan. Saudara datang ke sini nih, tiba-tiba digantung panci, ember di situ, loyang, ya, wajan, kompor. Saudara masuk, bagaimana muka saudara melihatnya? Kalau tiba-tiba saudara datang ada ember di sini, panci, wajan, mukanya saudara kira-kira gimana lihat itu? Hah? Waktu saudara lihat itu gimana? Tolong ekspresikan mukanya. Ketika saudara datang dan melihat ada panci, ada ember, ada wajan di atas sini kan pasti saudara lihat kan langsung, ih ini Pak Hadi ini agak-agak error kali ya, masa di sini taruh ember? Di sini masa ditaruh, ya iya error enggak saudara? Ini tempat yang mulia, perabotnya juga harus mulia. Ya, wajan, panci, ember itu tempatnya di mana? Itu tempat yang kurang mulia. Di kamar mandi, tempat yang kurang mulia. Nggak mungkin ada tamu saudara bawa ke kamar mandi, silakan duduk di sini Bu. Atau kalau bisa janganlah, Bu saya mau lihat dapurnya, jangan lihat dapur saya, jangan duduk aja di ruang tamu, bener nggak? Ya, karena di situ ada perabot-perabot yang kurang mulia. Saudara percaya nggak hidup kita tuh seperti itu loh saudara. Hidup kita itu seperti itu. Bukan bicara soal kaya atau miskinnya, bukan. Di mana engkau akan ditempatkan Tuhan, itu tergantung Tuhan mengenal kita ini. Ya, siapa engkau? Saya ini tidak pernah bermimpi
jadi terkenal, jadi apa, nggak pernah bermimpi berdiri di mimbar seperti nggak pernah bermimpi. Saya dulu cuma orang berdosa, orang yang kotor, bahkan dulu hidup saya juga saya pernah mengalami yang namanya miskin. Ya, jadi tidak ada alasan. Tapi waktu saya kenal Yesus, cuma satu tujuan saya, Tuhan sucikan hidup saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Saya mau tinggalkan semua dosa. Soal nanti kau diangkat, ditempatkan di tempat yang mulia, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal satu saat bisnismu diberkati Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bagian kita mengejar perkenanan Tuhan, menyucikan diri. Untuk menyucikan diri, kau berbuat dosa, kau tidak bisa cuma begini, nanti Tuhan yang sucikan saya. Ya, lama-lama Tuhan bosan juga. Untuk bertobat itu bukan bagiannya Tuhan, itu bagian kita. Makanya Alkitab bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kau nggak bisa bilang begini, iya ya saya ini tiap hari marah-marah ya. Tuhan ubah saya supaya tidak marah-marah. Itu cuma doamu, tapi urusan kau tidak marah-marah itu adalah urusan dari niat hatimu yang mau bertobat. Nggak bisa datang ke Pak Adi, Pak doakan dong supaya saya tidak marah-marah. Nggak bisa, itu proses. Ya, kau hidup dalam persinahan, ya. Kau nggak bisa cuma datang doakan dong supaya saya nggak bersinah, nggak bisa. Kau harus ambil doa puasa. Blokir selingkuhanmu, amin. Ya, kalau yang ani-ani blokir om-ommu itu. Ya, harus begitu. Ada tindakan nyata yang harus kau lakukan. Supaya ya memang terbukti pertobatan kita dan itu yang Tuhan lihat. Ketika saya bertobat dulu saya selalu bilang saya bikin buku catatan dosa saya. Saudara pernah nggak bikin buku catatan dosa? Nggak pernah Bu, saya bikin catatan dosa tetangga saya. Ini orang Kristen hebatnya begitu. Catatan dosa tetangganya ada, dia bilang tuh tetangga saya tuh sirik, iri hati, pamer. Ya. Tadi saya sama suami ini di mobil lagi membahas tentang roh julid ya. Suami saya itu bilang, ya kan kalau terlihat julid itu kalau enggak terlihat ya enggak julid ya. Iya emang sayang kalau enggak terlihat tuh ya enggak julid, namanya juga julid toh. Nah saudara kita ini perlu bikin catatan dosa sendiri. Jangan kau bikin catatan dosa suamimu terus ibu-ibu, amin. Iya enggak ibu-ibu ya. Catatan dosa suami saya itu, kamu tahu enggak salahmu? Suaminya, iya apa salahku? Ya, salahmu itu 1, pelit. 2, pemarah. 3, 4, gini. Ya dibikin semua catatan dosanya suaminya. Suaminya suruh tobat. Ya, tapi enggak pernah bikin catatan dosa saya. Pak, aku tuh bertobat loh. Ini catatan dosaku saya tahu. 1, cerewet. 2, tukang nyolong duit suami. Ya, saya tidak menyinggung, tapi kalau tersinggung puji Tuhan. Nyuri duit suami dosa enggak? Enggak loh. Ibu-ibu semua bilang enggak. Ya benar juga sih Bu ya, karena kan kita kan sudah menjadi satu toh. Iya enggak? Tuhan bilang kan kita bukan lagi 2 tetapi 1. Jadi uang suami uang. Tapi uang istri uang. Aduh ya kasihan ya. Suami semua uang adalah milik istri. Itu asli dari suami itu. Suami semua uang adalah milik. Nah itu. Amin Bapak-bapak. Ya, itu arti nama suami itu memang sudah diterjemahkan dari sananya sudah tahu itu. Suami semua uang adalah milik. Bapak-bapak mukanya biasa aja. Enggak usah tertekan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bikin catatan dosa kita. Supaya kita tahu. Karena yang bisa membuat kita itu berubah ya diri kita sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada. Kalau suami tuntut kau berubah, berantem enggak? Bapak-bapak kalau kau tuntut istrimu bertobat, dia marah enggak? Coba yang kencang bapak-bapak. Enggak usah takut, enggak usah lihat istrimu dulu. Orang ditanya ngeliat istrinya dulu. Ya, enggak usah lihat, saya ini yang tanya nih. Ya, kalau bapak-bapak suruh istrinya bertobat, istrinya marah enggak? Marah.
Ibu-ibu kalau suruh suami bertobat, suaminya marah enggak? Enggak ya? Memang terbukti wanita itu berkuasa ya. Ya, suami diam. Kalau disuruh istrinya bertobat, suaminya diem ya. Tapi suami-suami di sini berarti luar biasa semua. Aminnya enggak usah terpaksa. Bapak-bapak ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa suruh kita bertobat selain diri kita sendiri. Atas niat dari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat? Karena ternyata kunci untuk hidup kita bisa dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan. Lewat apa? Ya lewat pekerjaanmu kau bisa memuliakan Tuhan. Sekarang orang lihat Pak Hadi ini, orang memuliakan Tuhan enggak saudara? Lihat usahanya di sini. Saudara kalau lihat, saudara bilang wow enggak? Ya, saya sih bukan wow. Ya, Pak Hadi itu ya sama istri lihat ya rukonya dari ujung sampai ujung. Terus ya diberkati usahanya, anak-anaknya diberkati. Kan orang lihat itu Tuhannya siapa ya? Oh Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan enggak? Ya jangan sampai orang itu, ya ampun ya itu satu tukang selingkuh, maling, utang enggak bayar. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus, bikin malu kau. Mending log out aja. Jangan login ya tapi log out. Kita ini dicipta untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan cuma soal uang. Itu siapa? Itu orangnya biasa-biasa sih enggak kaya. Tapi baiknya minta ampun itu orang. Suka nolong. Ya itu kalau kita ini dia tolong. Dia bisa kita ini memuliakan nama Tuhan dengan semua hal bisa. Tapi satu syaratnya dulu. Mari kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Supaya kita ini menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tanpa terasa hidupmu mulai diangkat Tuhan. Mulai dimuliakan Tuhan. Ya, keluargamu dimuliakan Tuhan, anakmu dimuliakan Tuhan. Mungkin bukan kita, nanti anak-anak kita akan dimuliakan Tuhan. Ya. Kayak kita tanya Pak Hadi ini dari dulu memang Bapak sudah kaya Pak. Bapak ini pewaris atau perintis? Perintis ya Pak? Perintis saudara, bukan pewaris. Ya, tapi perintis. Ya, yang muda-muda ini makanya kau jangan santai hidupmu ya. Kau itu bukan pewaris. Kalau bukan pewaris enggak usah banyak gaya. Kita ini dari dulu tipe-tipe perintis ya Pak. Keluar enggak bawa apa-apa, enggak dikasih modal, enggak dikasih harta. Kita ini semua perintis. Ya kalau bukan perintis, ya kalau bukan pewaris, ya enggak usah banyak gaya. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Kuncinya bertobat. Ya kalau kita bertobat, hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan Alkitab bilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dia berkati. Tidak tertukar berkatmu. Orang di luar sana pakai cara-cara yang tidak halal untuk mengangkat dirinya. Yang begitu mah cepat jatuhnya. Tapi ketika kita mau menyenangkan Tuhan, hidup bertobat. Dulu nipu, sekarang jangan nipu lagi. Percayalah kamu gak bakal jadi kaya dengan nipu orang, amin. Ya, bertobat. Ya, dulu sukanya nipu, sekarang enggak, sekarang tobat. Jangan dulu nipu, sekarang nyolong, sama aja itu. Ya, ayo kita bertobat saudara. Dulu tukang selingkuh, sekarang setia sama istri. Ya itu, ya karena kalau kita berbuat dosa Tuhan gak bisa berkati hidup kita. Kita gak bisa memuliakan Tuhan. Ya, walaupun kita gak kaya, orang bilang itu luar biasa loh. Dia itu suaminya sayang banget sama istrinya. Ya itu saya melihat sendiri loh. Itu kan kita memuliakan nama Tuhan toh. Bahkan sering kan kita dengar iya loh itu ya padahal istrinya gendut ya. Tapi dia sayang sama istri. Amin Bapak-bapak.
Kemarin saya tanya sama suami saya gini, orang-orang itu selingkuh ngapa ya? Istrinya banyak. Oh, kita lagi bahas Salomo, saudara. Nih kita lagi ngobrol tentang Salomo. Suami saya bilang gini, iya loh udah mentok Salomo itu kayanya udah mentok. Mentok sudah, orang paling mentok kayanya itu Salomo. Dia itu sampai semua dia coba. Dia punya bisnis peternakan, perkebunan, perikanan, semua dia punya. Sampai yang menyukakan hati manusia, dia punya 1000 loh istri dan gundik, 1000 bapak-bapak. Jadi kau kalau baru mau selingkuh satu, ya lebih baik kau tobat. Salomo itu sudah coba 1000 perempuan. Dan dia bilang ternyata semua kesia-siaan, ya. Itu mentok sudah. Mentok kayaknya mentok. Dia bilang saya tidak pernah, Salomo bilang aku tidak pernah membatasi mataku dari apa yang diinginkannya. Semua yang matanya mau dia ambil. Apapun barang itu mahal seberapapun, perempuan yang manapun yang dia mau dia dapat. Jadi sudahlah, nggak usah lagi kita berdalih. Ya, lalu saya tanya sama suami, saya bilang iya ya, suami saya bilang orang-orang itu juga ya selingkuh, punya ani-ani itu ngapa toh ya. Istri satu saja ndak habis-habis malah tambah gede, suami saya bilang begitu. Saya tanya maksudmu apa ya? Emang iya kan akan melar pada waktunya toh. Dulu nikah langsing setelah udah punya anak kan melar kan, itu normal ya, kalau enggak itu enggak normal ya. Dia bilang iya istri satu aja nggak tambah habis malah tambah gede toh. Ngapain coba mau selingkuh? Jangan bapak-bapak, waktu kamu itu berbuat dosa, Tuhan tuh nggak bisa berkati hidupmu. Bagaimana engkau mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Mungkin kita dari harta nggak bisa yang wah-wah, tapi dari rumah tangga orang melihat, tetanggamu melihat itu rumah tangga ya hidupnya akur. Saya nggak pernah loh mendengar mereka berantem. Iya. Mereka agama apa ya? Kristen, ke gereja tiap hari Minggu. Kau sudah memuliakan nama Tuhan itu. Amin. Sudah itu sudah cukup. Gak perlu harus dengan kekayaan atau apa. Itu bonus saja. Jangan orang bilang itu tetangga saya. Ya kalau Minggu ke gereja putar lagu rohani. Tapi hari Senin besok lihat ya. Udah melayang panci. Ya, melayang ember, galon aqua melayang. Kristen itu. Nah, kau mempermalukan nama Tuhan. Di tempat pekerjaanmu, mungkin kau tidak kaya, tapi orang bilang dia itu luar biasa loh. Kenapa? Rajinnya minta ampun. Iya, orang Kristen. Yesus Tuhannya. Kita ini memuliakan nama Tuhan. Makanya untuk bisa menjadi berkat, ya tidak ada lain tidak ada bukan sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Supaya engkau bisa dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sana, ya caranya gimana? Kita lihat ayat 22 saudara. Kita baca sepintas saja. Apa yang perlu dijauhi dari hidup ini? Ayat 22 berkata begini. Sebab itu apa? Ya, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan. Coba saudara, kalau soal-soal, kalau enggak usah cari gara-gara lah hidup ini. Ada masalah besar, coba kecilkan. Masalah kecil coba dihilangkan. Ada orang memang hidupnya itu suka cari masalah. Suka cari gara-gara. Enggak ada gara-gara dia cari-cari. Ada model-model orang begini, datang lihat Pak Hadi enggak senyum, itu Pak Hadi kenapa ya enggak senyum? Lalu mulai bergosip, iya makanya, mulutmu itu ya kalau saya malaikat saya pelintir loh. Ada orang-orang Kristen model begini, apa aja. Soal-soal dicari-cari ada aja dia temuin yang negatif itu ada. Memang dia ini diciptakan untuk apa ya, mencari tahu yang negatif. Ibu-ibu coba kalau di rumah itu enggak ada masalah, enggak usah cari-cari masalah. Ya. Hilangkanlah hal-hal yang bisa dihilangkan supaya enggak usah kita berantem ya sayang. Kita damai-damai aja ya. Karena kalau kau hidup damai rumah tanggamu diberkati. Tapi kalau kau cari soal terus.
Suami parkir sandal salah, suami parkir sepatu salah, itu bisa jadi ribut dia. Satu hari ribut terus ngapain coba? Kalau suami pulang kerja parkir sepatu salah, ya dibenerin. Suami juga coba tobat ya, kalau sudah 10 kali dikasih tahu juga nggak berubah-berubah, kebangetan ya. Ayo coba kita ini jangan cari masalah, jangan bikin masalah. Sebaliknya istri jangan cari-cari juga masalah. Ya kalau suaminya parkir sepatu salah, benerin aja sambil bilang, ya ini kapan bertobatnya ya. Gitu cukup. Jangan bilang saya buang kalau sepatu di got. Nah, nanti suamimu beli sepatu lagi, kau marah lagi. Jadi hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Karena kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan apa? Pertengkaran. Ya tapi ada orang memang hidupnya tuh cari ribut. Kalau enggak ribut tuh enggak senang hidupnya. Bertobat kita ini ya. Kalau kita mau jadi berkat saudara, jangan cari ribut terus. Sedangkan dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Siapa yang merasa hamba Tuhan? Angkat tangan. Kalau kau bukan hamba Tuhan berarti kau hamba setan. Kan cuma 2 di dunia ini. Jangan pikir oh hamba Tuhan tuh pendeta, enggak. Hamba Tuhan berarti orang yang tunduk kepada Tuhan. Ya, kalau kau tidak mau jadi hamba Tuhan berarti hamba syaitan. Tunduk kepada syaitan. Nah, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi suami istri boleh gak bertengkar? Coba senggol istrimu, senggol suamimu, bilang, say, gak boleh bertengkar kita. Ayo bilang, ya lihat istrimu sendiri, jangan istri orang kau lihat. Ya, sayang kita gak boleh bertengkar ya sayang ya, kita hidup damai ya, hidup aman ya sayang ya, supaya rumah tangga diberkati ya. Ini saya suruh lihat dan ngomong dengan komitmen loh. Suami istri, supaya hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Anak-anakmu happy kalau lihat kau berdua mesra, amin. Anak-anak senang kalau lihat orang tuanya bahagia. Tapi kalau orang tua ribut terus di dapur, satu di teras, satu di, ya suaminya di teras, istri di dapur. Istri datang ke teras, suami pindah ke dapur. Bagaimana ini ceritanya? Ya. Coba kasih lihat di depan anak-anakmu karena itu akan menimbulkan kebahagiaan jiwa mereka. Kalau mereka lihat orang tuanya itu damai. Ya saya sama suami sering kita berpelukan di depan anak-anak. Biar mereka lihat saudara. Mereka tahu oh orang tua saya ini bahagia. Ya jadi mereka tidak tertekan hidupnya. Mereka tidak salah bergaul. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah seorang terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka apa? Sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dan satu ciri kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan adalah apa? Waktu hidup kita berdampak dan kita bisa bawa orang kembali kepada Tuhan. Kita bisa bawa orang kembali pada Tuhan. Dia akan ngomong gini, iya sih saya lihat sih hidupmu berubah. Tapi kalau kau enggak berubah, kau bawa orang kembali ke Tuhan. Nggak bisa orang akan lihat, ya lu aja masih kayak gitu. Ya. Apalagi kalau ngomong sama temenmu, kita ini harus hidup dalam kekudusan loh. Nggak boleh merokok. Ya. Itu kamu nggak jadi kesaksian dan teladan. Tapi kalau hidupmu baik, kau nggak merokok, nggak mabuk, nggak judi, nggak minum. Dan kau menasihati orang, kau bilang gini, ya hidup ini kita kan bukan hanya mengejar kaya ya. Mungkin kita tidak kaya, tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudara. Dan itu kita sudah menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Karena itu saya berdoa setiap kita. Nggak usah muluk-muluk, mari kita mulai dari hidup kita pribadi di dalam keluarga dulu. Suami istri, ayo kita hidup rukun bersama. Ayo bilang Tuhan pakai rumah tangga kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat dikatakan di sana bahwa Tuhan itu mengetahui siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang berkata mengenal Tuhan,
dia harus meninggalkan segala yang jahat dari hidupnya. Hari ini saudara, kita sendiri yang tahu dosa kita. Kita yang tahu apa yang ada dalam hidup kita yang jahat yang masih kita lakukan. Coba pulang nanti bikin catatan dosamu. Tulis di sana, saya ini masih iri hati, saya ini masih ini, kadang-kadang saya ini cemburu, kadang-kadang saya ini emosi. Bikin, lalu kau mulai tumpang tangan dan bilang, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan, aku mau buang semua ini dalam nama Yesus. Kalau perlu kau ambil doa puasa. Ya, saya ambil doa puasa untuk mengubah apa yang perlu saya ubah. Ayat ini saya dapat saudara ketika pertama kali kami injak kota Jakarta. Dari Solo Tuhan suruh kami pindah ke Jakarta. Tidak ada pelayanan. Saya dan suami cuma datang ke gereja tiap hari Minggu. Di satu gereja besar karena dekat dengan rumah tante saya. Kami nginep tinggal numpang di rumah tante saya. Kami gereja Minggu ke situ jemaatnya ribuan. Saya bilang Tuhan kau panggil kami dari Solo, saya ini penginjil, saya pengkhotbah, suami saya bisa main musik melayani Tuhan. Tapi sekarang kami tidak ada pelayanan Tuhan, nggak ada juga orang yang kami kenal, ada pun pura-pura tidak kenal. Ya begitu memang saudara, dulu ada yang kita kenal, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu. Sekarang setelah kita jadi begini datang, wih di kita ini dari dulu kenal, ya udah kayak saudara, pret. Itulah manusia begitu. Dulu pura-pura nggak kenal, nggak mau buka jalan untuk pelayanan, nggak. Kita ibadah di satu gereja besar. Saya bilang sama suami, kita ini enggak pelayanan tuh. Ya sabar aja, ini kan kita ngikuti panggilan Tuhan ke sini. Tiba-tiba saya dengar ada pengumuman di gereja itu. Dibuka audisi musik dan singer. Siapa yang ingin melayani Tuhan, yang bisa musik dan bisa nyanyi, silakan mendaftarkan diri. Saya senggol suami saya, yuk ini kali kesempatan kita melayani Tuhan, yuk daftar yuk. Suami saya bilang, tapi kau kan pengkhotbah. Itu kan yang dibuka audisinya singer sama pemusik. Saya bilang kan saya bisa nyanyi, lumayan suara saya enggak fals. Daftar aja kita. Jadi kau main musik saya nyanyi. Ya udah kita isi formulir pendaftaran. Saya mendaftar jadi singer, suami saya mendaftar jadi pemain piano. Daftar lalu disuruh nanti besok Jumat datang audisi sore di gedung ini di gereja. Kami datang saudara. Sampai di sana ditanya, ini suami istri? Iya. Mau daftar apa? Istri saya kata suami singer, saya main musik. Oh ya coba suaminya main, istrinya nyanyi. Saya ini sudah latihan saudara. Latihan terus di rumah itu latihan. Ya di rumah tante saya ada keyboard, kami latihan terus. Karena saya bilang sama suami, suara saya ini mirip-mirip Sari Simorangkir. Biasa aja saudara, kenapa mengejek semua ini ya? Memang karunianya pengejek semua ya. Saya bilang ayo saya menyanyi lagunya Sari, kita latihan terus saudara. Ya latihan sampai cengkoannya saya hafal. Lalu akhirnya disuruh coba main, suami saya main, saya nyanyi. Kalau ku hidup bagimu, sama kan? Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mirip enggak? Mirip kan? Suami saya main. Selama ku hidup bagimu. Mantap kan? Dan hasilnya tidak lulus. Tidak lulus kita. Padahal saya udah improv, ya udah nyanyi. Hatiku tetap nggak lulus. Saya kecewa saudara sama Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik. Suami saya juga main musiknya itu, ya bagus. Tapi kok nggak lulus. Saya pulang saya nangis di kamar. Maksudnya Tuhan tuh apa? Saya sudah menurunkan diri jadi singer. Saya ini pengkhotbah. Tapi untuk melayani Tuhan aja saya turunkan diri jadi singer tidak apa-apa. Tapi kenapa Tuhan anggap saya tidak layak sampai kami ini tidak lulus? Pulang saya Tuhan kasih ayat ini. Tuhan kasih ayat ini. Dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Aku tahu di mana tempatmu harusnya berada.
Dan setiap orang, dan aku mengenal siapa milik kepunyaanku. Waktu itu saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang sama suami saya, ya Tuhan tahu, berarti biarinlah Tuhan yang menjawab. Dengan cara yang ajaib, saudara. Berapa lama kemudian? Waktu saya ibadah di gereja itu, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, satu saat kamu akan khotbah di gereja itu, di mimbar itu untuk menyampaikan isi hatiku. Tempatmu tuh di situ. Saya bercucuran air mata lagi ibadah di situ. Pulang saya bilang sama suami saya, Tuhan bilang satu saat aku akan khotbah di situ. Suami saya giniin saya, sayang kalau menghayal jangan tinggi-tinggi ya. Nanti kalau jatuh sakit kalau ketinggian. Saya bilang sama suami saya, kan Tuhan yang ngomong. Dia bilang kita audisi singer saja tidak lulus sayang. Itu yang khotbah di situ pendeta-pendeta besar semuanya. Bagaimana caranya kau khotbah di situ? Saya bilang gak usah dipikir, itu bagian Tuhan. Bagian kita kejar perkenanan Tuhan. Dan berapa tahun kemudian terjadi, saya khotbah bukan di gereja yang saya dapat nubuatan itu. Di pusatnya yang lebih besar. Dan pada akhirnya saya keliling di seluruh cabang-cabang yang kecil termasuk di tempat itu. Tuhan tidak pernah salah saudara. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Hari ini ikut Tuhan kita tidak usah rekayasa. Dia tahu, dia mengenal kita. Bagian kita hanyalah kita mau bilang Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami ini dapat melakukan yang terbaik. Kita nyanyikan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita introspeksi diri, tutup mata semua dalam hadirat Tuhan. Mari engkau tanya pada dirimu sendiri, dosa apa, kejahatan apa yang masih kau simpan. Yang itu akhirnya membuat Tuhan tidak bisa memberkati engkau. Renungkan hidupmu saudara. Semua tanpa terkecuali tutup mata dalam hadirat Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan hari ini. Karena ini akan menjadi satu langkah awal untuk Tuhan memberkati engkau. Untuk engkau bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil. Dunia sedang berubah, dunia sedang berguncang. Dan Alkitab berkata dunia sedang lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Datang di hadapan Tuhan hari ini. Katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Bapa, aku persembahkan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, amin, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, ku sembah Kau, ku sembah Kau
untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, saudara. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Karena itu bagian kita hari-hari ini hanya menyucikan diri, buang segala dosa. Sebab Tuhan lihat itu, Tuhan lihat sikap hatimu, Tuhan lihat niatmu untuk berubah. Buang segala hal yang kotor, supaya Tuhan bisa pakai engkau untuk menyatakan kemuliaan bagi namanya. Supaya dia bisa memberkati hidupmu. Dan janji firman Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan Tuhan tambahkan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi syaratnya engkau harus menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Suami istri, Tuhan mau pakai hidupmu. Karena itu berubah dari rumah tangga kita lebih dahulu. Mari kita buat komitmen untuk hidup sehati, setia bersama. Yang suami istri boleh bergandengan tangan, saya akan berdoa buat saudara. Bapak, engkau lihat setiap suami dan istri yang datang. Bapak, engkau lihat niat kami hari-hari ini. Berkati rumah tangga kami dengan damai, sukacita. Kami mau buang segala ego kami, segala kepentingan diri. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Karena ini dapat menjadi penghalang untuk hidup kami diberkati Tuhan. Sebagai suami, ajar kami mengasihi istri seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sebagai istri, ajak kami tunduk dan hormat pada suami. Supaya firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Supaya anak-anak kami dimuliakan oleh Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menyerahkan hidup anak-anak muda, tinggalkan dosa, kenajisan, percabulan. Apapun yang sedang engkau hidupi hari ini, tinggalkan itu. Supaya engkau melihat pembelaan Tuhan. Supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan. Bahwa hidupmu sebagai persembahan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biar ini menjadi doa kami Tuhan, jadikan hidup kami indah di hadapan Tuhan. Agar kami dapat menjadi suratan Kristus yang terbuka. Orang boleh melihat Kristus lewat hidup kami. Dan lewat hidup kami, kami menarik banyak jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang setia hadir. Mereka yang datang memberi persembahan Tuhan, mengembalikan berlipat kali ganda. Kami percaya janji firman Tuhan. Terlebih kami yang memberikan hidup kami yang kudus, yang tidak bercacat. Tuhan, berkat-berkat-Mu tidak pernah terhalang. Kami mau menjadi umat kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Mereka yang sedang mengalami persoalan beban hidup. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga tempat ini Pak Hadi, istri dan anak-anak. Tuhan berkati mereka. Berkati tempat ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami melepaskan berkat bagi kota Bogor ini Tuhan. Anugerah-Mu turun, hujan keselamatan turun. Dan biarlah orang-orang boleh mengalami kasih Kristus, terutama lewat hidup kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat atas Indonesia. Anugerah-Mu turun bagi bangsa kami. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan atas hati seluruh pejabat, mulai dari presiden, wakil, seluruh pejabat yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, supaya mereka tidak korupsi, mereka tidak melakukan dosa. Dan kalau mereka melakukan kesalahan dan dosa, biar Tuhan yang menghajar dengan cara Tuhan, agar bangsa kami menghormati Tuhan. Luputkan bangsa Indonesia dari murka Allah, luputkan bangsa ini dari bencana, dari segala hal yang dapat terjadi. Kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati.
menjaga. Ku kuat sebab Kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga. Ku kuat sebab Kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.